Kalau Anda nggak bisa memimpin dirimu sendiri, maka amat sukar Anda bisa memimpin orang di atas, satu level, dan di bawah kita. Yang ketiga, yang terakhir. Mengapa kita perlu berubah? Why we have to change? Supaya jangan jadi batu sandungan. Supaya jangan jadi stumbling block. Apa itu batu sandungan? Penghalang untuk orang datang sama Tuhan. Penghambat untuk orang berubah. Rintangan besar untuk orang lain maju. Itu batu sandungan. Tuhan ngomong keras sama mereka-mereka yang suka bikin batu sandungan. Dalam Perjanjian Lama. Imamat 19 ayat 14. Hei umatku Israel, jangan kau kutuki orang tuli. Orang gak bisa dengar dimaki-maki. Sebuah penghinaan yang begitu luar biasa. Di depan orang buta jangan kau taruh batu sandungan. Udah tahu buta, gak bisa lihat, ditaruh batu sandungan, dihambat lebih besar. Tetapi engkau harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah seseorang melakukan hal yang benar sekalipun tanpa dilihat. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah seseorang melakukan hal yang benar tanpa dilihat. Kalau ada orang lemah, jangan kau tambahkan beban. Itu batu sandungan. Ketemu orang miskin, jangan kamu peras. Itu batu sandungan. Ketemu orang yang belum kenal Tuhan, jangan kamu hina. Itu batu sandungan. Ketemu orang sakit, jangan kamu tambah sakiti. Itu batu sandungan. Itu semua kekejian bagi Tuhan. Berubahlah dulu hidupmu jadi batu sandungan. Lawan dari batu sandungan adalah batu lompatan. Batu lompatan artinya jadi berkat. Orang lemah kamu temukan, kau bantu, kuatkan. Orang miskin kamu temukan, kau berkati. Orang sakit kamu temukan, kau rawat. Orang belum kenal Tuhan kau temukan, kau jadi saksi. Coba kalau Anda gak mau berubah di depan orang-orang belum kenal Tuhan. Siapa yang mau percaya Tuhan? Displaynya saja Tuhan. Atau perwakilan Tuhan ini gak jadi teladan. Bagaimana orang bisa percaya Tuhan? Karena manusia biar gimana pun masih melihat apa yang dilihat depan mata. Tuhan lihat hati. Tapi manusia tetap lihat penampilan. Kalau gaya kamu berkata-kata masih sia-sia. Perbuatanmu masih sia-sia. Gimana orang tuamu mau kenal Tuhan? Bagaimana untuk kakak adikmu, anakmu mau kenal Tuhan? Coba kalau Anda tidak mau berubah di hadapan orang-orang di bawahmu. Suatu kali mereka berontak. Siapa yang menyangka Gaddafi memerintah Libya 42 tahun dengan kekerasan, dengan tangan besi. Akhirnya rakyat berontak. Dan kemudian pukul pemimpinnya dan bunuh pemimpinnya sambil tertawa-tawa. Kalau Anda tidak mau berubah di hadapan pemimpin, maka mereka tidak akan percayakan kamu. Batu sandungan itu arti gini, kamu ngajar memberi, kamu sendiri tidak melakukan. Kamu ngajar kekudusan, kamu sendiri masih struggling dalam kekudusan, itu batu sandungan. Kamu minta orang lain lemah lembut, kamu sendiri tidak tahan untuk sabar. Kamu ngajak orang ke gereja, kelakuanmu masih seperti kayak setan. Itu batu sandungan. Gak jadi teladan, gak jadi contoh, gak jadi model. Mulut orang berubah, tapi dirinya tidak mau berubah. Saya beritahu sama saudara, jangan pernah manipulasi orang. Manipulasi adalah orang yang sibuk mengubah orang lain agar orang lain itu berubah. Sedangkan inspirasi adalah orang yang sibuk mengubah dirinya sendiri sehingga dia jadi sumber inspirasi untuk orang lain berubah. Harusnya kita jangan nuntut orang lain berubah karena itu haknya Tuhan. Kita pakai cara yang kedua, jadi inspirasi. Rubah diri kita sendiri, maka orang lain akan ikut berubah. Musuh terbesar dalam hidup kita guys, itu bukan orang di luar rumahmu, tapi musuh terbesar dalam hidup kita ada dalam diri kita. Persaingan terbesar dalam diri kita bukan orang yang ada di depan, di sekitar kita. Tapi persaingan terbesar dalam diri kita itu di dalam diri kita. Belajar untuk memimpin perubahan. Sebuah survei menulis untuk memimpin orang di bawah kita dibutuhkan kemampuan 5%. Mudah untuk memimpin orang di bawah kita. Lebih mudah dari kita. Untuk memimpin orang yang selevel dengan kita, sederajat sama kita dibutuhkan kemampuan 20%. Untuk memimpin orang di atas kita dibutuhkan kemampuan 25%. Tapi untuk memimpin diri sendiri dibutuhkan kemampuan 50%. Berarti ketika Anda mampu memimpin diri sendiri, maka dengan mudah Anda akan memimpin orang yang ada di atasmu. Dengan mudah Anda akan memimpin orang yang ada di sebelahmu. Dan dengan sangat mudah Anda memimpin orang yang ada di bawahmu. Kalau Anda gak bisa memimpin dirimu sendiri, maka amat sukar Anda bisa memimpin orang di atas, satu level, dan di bawah